ketika ada orang yang mengatakan, oh saya ini keturunan Gajah Mada, apakah dia salah? Enggak. Bisa jadi salah satu leluhur kita adalah Pati Gajah Mada. Tetapi kalau itu diucapkan tanpa bukti, ini kan menjadi sebuah disclaimer. Sehingga mohon maaf, walaupun mohon maaf kalau pribadi saya, walaupun ada beberapa sesepuh termasuk waktu itu guru saya di Semeru mengatakan, Tri, awakmu itu keturunan yang Purboyo. Saya telusuri bisa. Di dekatnya rumah orang tua saya memang ada petilasan atau pesariannya yang Purboyo. Rahayu. Para pemirsa Rakyat Prasojo channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakyat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin sudah kita luncurkan videonya, ajaran Jawa atau ajaran Nusantara memuliakan wanita. Wanita betul-betul dimuliakan di dalam ajaran Jawa. Bukan sekedar tidak merendahkan. Jadi ada yang komentar gini, ajaran Jawa itu kok memuliakan wanita? Apakah tidak hanya sekedar tidak merendahkan wanita? Tidak. Ajaran Jawa tidak hanya sekedar tidak merendahkan, tapi memang memuliakan. Kalau memuliakan otomatis tidak merendahkan. Tapi kalau tidak merendahkan belum tentu memuliakan. Ajaran Jawa memang memuliakan wanita. Bukan sekedar tidak merendahkan. Kemarin kita bahas bagaimana ajaran Jawa itu benar-benar memuliakan wanita. Nah, saat ini akan kita coba bedah lagi. Ajaran Jawa memuliakan leluhur. Karena ajaran Jawa berdasarkan Serat Teles. Ajaran Jawa adalah Gomo Budi Siwa Buddha. Siwa Buddha adalah ini banyak orang awam yang seringkali salah paham. Dianggapnya Siwa Buddha ini adalah Hindu dan Buddha yang katanya berasal dari India. Karena dia istilahnya kopine kurang kentok, kuotane kurang akeh, meleke kurang bengi, rumahnya kurang adoh. Mereka menganggap ajaran Jawa adalah ajaran Siwa Buddha dan Siwa Buddhanya adalah Hindu dan Buddha dari India. Sehingga mereka mengolok-olok kita, ajaran Jawa itu tidak ada, dari semuanya dari Vrindavan, dari India. Padahal Siwa Buddha bukanlah Hindu dan Buddha. Siwa di dalam ajaran Jawa artinya adalah angkasa, Buddha artinya adalah Ibu Pertiwi. Orang Jawa mengatakan apa? Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso. Dan sampai detik ini banyak sekali orang-orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini adalah silent minority. Kekuatan yang diam, kekuatan mayoritas yang diam, kekuatan besar yang diam, semuanya menunggu titi wancin, menunggu saatnya tiba. Mereka hanya beragama di KTP saja. Mereka tetap di dalam kehidupan sehari-hari, mereka meyakini tentang keyakinan Siwa Buddha, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso. Ini adalah leluhur, cikal bakal leluhur. Sehingga kapan-kapan akan kita bahas satu tema khusus tentang apakah ajaran Gomo Budi Siwa Buddha itu sinkretisme Hindu dan Buddha, akan kita bahas. Dan juga ini ada pesan Pak Giono tentang judulnya Pak, asal muasal manusia dalam ajaran Jawa. Nah, karena kita Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso
ini adalah penghormatan terhadap leluhur. Secara biologis kita memang anaknya bapak dan ibu kita. Ya. Tes abang saka biang, tes putih saka pupuk. Tetapi tentunya bapak ibu kita itu tidak mungkin ada kalau tidak ada nenek kakeknya, leluhurnya. Itulah ajaran Jawa. Ajaran Jawa memuliakan leluhur. Nanti akan kita bahas. Para pemirsa silakan kontak di kolom komentar. Tapi kita akan buka dulu dengan tembang. Nah ini Mas Anton mau nembang, monggo silakan Mas Anton. Rahayu. Nembang Megatruk. Ya, Megatruk, monggo. Sikro milih sang ketek sinonggo baju kawan dosa kang jakeni ing ngarsa miwah ing pungkur tanapi ing kanan keri sang ketek lampahnya alon. Matur nuwun. Rahayu. Aja turun sore kaki ono dewa nyangking pokok kencarane isine tulah sandang lawan pangan yo iku pakaianipun wong meleksa Barlang nrimo Rahayu. Terima kasih. Nah ini Mas Anton tadi udah nembang Megatruk ya. Yang selama ini banyak sekali para penggiat budaya Jawa, terutama Mocopat ini kan diartikan Megatruk. Dari megat roh ya. Jadi pisahnya roh. Padahal roh ini bukan bahasa Jawa. Ini hampir sama dengan kata pocong. Diplesetke dadi pocong. Nah, padahal orang Jawa tidak mengenal pocong. Pocong itu ada karena dari budaya Arab. Ya. Ini bukan megat roh tapi megatruk. Dari kata mega, mego, dan truk. Truk itu turuh itu keturunan. Ya. Turus, ya. Ini kan cecukulan, keturunan. Nah, adanya cecukulan, adanya turus, ini ketika ada mega yang jatuh. Apa itu? Air hujan. Coba kita bayangkan kalau sisi dunia ini kemarau panjang. Tentunya akan kesulitan untuk turuh atau turus, cukul gitu loh. Ini Ibu Pertiwi Bokangkoso. Saya memang sangat menyayangkan banyak penggiat budaya Jawa, terutama teman-teman Mocopat ini pocong, dadekne pocong. Padahal jelas karakter
Pucung ini karakter anak-anak, bukan kalau pocong kan karakter kematian, sementara Pucung tuh karakter anak-anak. Kemarin dikembangkan maksudnya, Bapak Pucung, lambemu mandep mandur, kan karakter anak-anak, bedean. Ya. Nah begitu juga dengan Megatruh, bukan Gatruh, ya, Mega dari kata mega, mego dan truh. Ini Ibu Pertiwi Bopangkoso. Karakternya, tembangnya, ini rata-rata tentang perjalanan asal muasal kehidupan. Coba ini saya tadi nggak semayanan ya. Saya nggak ngerti kalau Mas Anton mau nembang Sigro Milir Sang Getek Sinunggo Baju, nggak nyangka, nggak semayanan tadi. Tembang ini dalam cerita seolah-olahnya adalah perjalanan dari Mas Naik atau Sang Joko Tingkir, ya. Perjalanan dari ceritanya ini dari desa saya, dari desa di daerah saya maksud saya. Jadi dari desa sekitar saat ini diperkirakan itu daerah Pajang atau daerah Solo atau sana. Itu perjalanan, ya. Setelah itu berhenti di Butuh. Beliau berguru ke Ki Ageng Butuh. Butuh itu dekat rumah saya, ya. Bahkan sisa-sisa dari Getek itu ada di sana, taruh kaca. Nah perjalanan untuk menuju Demak, menuju Kesultanan Demak, yang waktu itu Mas Karabet atau Joko Tingkir ini mau mengikuti lomba keprajuritan. Setelah itu dia dibekali tanah kuburan oleh gurunya, ya, supaya disumpelke ke kerbu. Namanya kerbu kena sumpelan tanah, marah. Waktu itu prajurit Demak itu porak-porak. Nah, sang Sultan Trenggono, siapa yang bisa membunuh kerbu ini bakal tinompo pasuwitannya. Joko Tingkir maju, pukul sang kepala kerbu sampai mati. Nah dalam perjalanan dari Butuh tadi, dekat desa saya tadi, nah, para pemirsa ada itu di video kita yang lama ini ada. Ya. Kalau nanti teman-teman Pak Gi, terus Mas Anton ingin tahu nanti saja, dekat rumah saya itu, dekat dengan Sangiran, Jalan Butuh tadi. Dalam perjalanan tadi si Joko Tingkir naik Getek. Ini secara cerita babat ya. Ini dikatakan dongeng enggak, karena memang ada manusianya ada, saksi-saksi, bukti-bukti ada. Ini bukan mitologi, tapi cerita rakyat, legenda ya. Tapi bukan dongeng. Tetapi kalau kita cermati ini sebenarnya tembang ini menjelaskan tentang antara Mego dan Turu, Ibu Pertiwi Bopangkoso, munculnya bibitnya Sigro Milir. Ini bahasa saya campur supaya nanti tidak kelihatan vulgar. Kalau vulgar nanti dikira porno. Ya. Sigro Milir, Sigro itu dan Agi. Milir itu berjalan pelan tapi pasti. Milir itu. Padahal Sigro itu dan Agi. Mohon maaf, ketika seorang laki-laki sedang punya keinginan itu kok dan Sigro, dangzo. Tapi tetapi dia tidak bisa dangyo, karena akan dengan pasangannya sesuai dengan harus seirama tentunya. Itulah Milir. Sang Getek Sinunggo Baju. Getek itu adalah tumpahannya menungso, raga manusia. Berjalan Sigro dan Agi Milir. Berjalan istilahnya berirama, seirama, bukan santai, seirama, berirama. Ya kadang-kadang ya cepat, kadang-kadang ya lambat ya, berirama.
Sigo Agi berirama. Nah, sang getek sinonggo bajul. Getek itu adalah raga manusia. Bajul. Kamandoso kang jageni. Mohon maaf. Ini kan coba ini. Nah, ini bajul ini. Nah, sekawan doso kang jageni. Kenapa? Tangan laki-laki ini 10. Kaki juga 10. Coba, mohon maaf bagi yang dewasa, bayangkan sedang bersetubuh dengan istri Anda. Tangan ketemu tangan, kaki ketemu kaki. Kali kawan doso kang jageni. Oh, 20-20 kok. Ing ngarso miwah ing pungkur. Ya di depan yang ini. Ya 20. Kaki ya 20 bojo bajul. Sang getek lampahnya alon. Alon berirama. Karena nek lagi ngono ora iso napa disusu gitu. Dikesusu ora dadi malah. Nih. Akhirnya inilah megatruk. Bukan megatruk, ini megatruk, megaturuk. Mego turuh atau megatruk. Mego atau mega itu angkasa. Karena dengan angkasa jatuh ini akan melahirkan, memunculkan turuh atau turus kelahiran. Ini enggak saya ceritakan vulgar nanti jadi porno gitu. Nah. Saya nggak janjian loh ini tadi, saya kaget loh. Temanya ini nggak bahasa tentangnya gitu. Nah. Ya. Jadi kita kembali ke tentang tema kita. Ajaran Jawa memuliakan. Iya. Ajaran Jawa tidak pernah menggambarkan Tuhan sebagai sosok. Ajaran Jawa mengajarkan kita bagaimana kita harus hormat pada orang tua kita, hormat pada leluhur kita, memuliakan orang tua kita. Ya. Kita harus ngabekti pada orang tua kita. Bahkan ada ajaran bagaimana sang anak itu mesusu dharma, ya, mencari orang tua. Sang anak akan terus mencari orang tua. Orang tua bukan sekedar wong tuwek. Bukan kalau wong tuwek ini belum tentu wong tua. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau saya bahasa Indonesia kan barangkali orang yang tua belum tentu dewasa. Ya. Itulah kita sebagai anak. Pak Giono ini walaupun usianya 70, 67 ini juga anak. Siapa bilang ini bukan anak? Emang sulapan jeglok ke langit. Anak harus terus mencari mesusu dharma, mencari orang tua. Dan supaya menjadi orang yang tua. Sehingga orang tua ini akan dijadikan punden. Dipundi-pundi. Supaya cinandi ing alia. Saat ini banyak sekali pemalsuan kuburan. Karena orang Jawa tidak kenal kuburan. Kuburan ini bahasa Arab kok. Adanya adalah punden. Banyak sekali punden yang dibuat tanah kotak menjadi kuburan. Ada yang melakukan itu memang sengaja oleh orang-orang klan Arab. Ya, memang kuburan itu kan memang ciri khas Arab. Jawa tidak kenal kuburan. Bahkan kata kuburan itu bahasa Arab. Tapi yang saya sayangkan juga, bahkan ada orang yang katanya penggiat budaya Jawa. Di desanya ada punden. Jelas-jelas dulu bukan kuburan. Tapi di situ dibentuk kuburan. Tidak tahu idenya siapa, tapi dia ikut membangun itu. Ketika saya tanya, Pak ini bener kuburan? Mboten Pak Trimo, niki punden. Kenapa punden kita dihancurkan? Padahal punden ini adalah leluhur kita yang harus dipundi-pundi. Ya. Kalau kemarin ketika kita
nyelawat di meninggalnya putranya Buwati, adiknya Kapolda Kaltara. Ini pagi ini yang cerita tentang bagaimana ajaran Cina memuliakan leluhur, ajaran Jawa memuliakan leluhur dengan berbagai indikator-indikatornya. Tetapi kalau saya lihat, ajaran Arab pun sebenarnya juga memuliakan leluhur. Cuman saya lihat, saya analisa, selesai ajaran Arab ini yang kurang ajar, menipu kita. Padahal ajaran Arab itu kan memuliakan leluhur. Kita harus mendoakan ini leluhur. Ya. Nah, seharusnya yang kita adopsi, yang kita ambil itu kan esensinya. Kalau ajaran Arab mengajarkan kita untuk memuliakan leluhur, ya tentunya orang Arab memuliakan leluhur Arab. Seharusnya kita kan juga harus memuliakan leluhur kita sendiri. Lah kok kenapa kita ini orang Jawa kok malah memuliakan leluhurnya orang Arab? Ini yang kurang ajar itu seharusnya. Yang bodoh kita, gitu. Padahal ajaran Arab saya telah juga memuliakan leluhur. Berdoa ini pada Moses, pada Abraham. Ini kan leluhur mereka. Ajaran Arab juga mengajarkan memuliakan leluhur. Yang kurang ajar itu salesnya. Yang bodoh bangsa kita. Kenapa kita telan mentah? Kalau ajaran Arab memuliakan leluhur, ya tentunya leluhurnya orang Arab. Yang kita ambil esensinya adalah ajarannya bagaimana? Ya orang Jawa memuliakan leluhurnya orang Jawa. Jangan ditelan mentah, juga diplok sak kulite, ya mendemi. Nah ini karena tema ini yang punya ide, punya gagasan untuk Pak Giono, monggo kondo takon dari Pak Giono dulu. Nggih, tema itu memuliakan leluhur ya. Makasih atas kesempatan itu Rahayu. Nggih, Rahayu. Jadi saya mau tanya Pak. Ya. Cara memuliakan leluhur ya, memang itu secara global. Yeah. Itu memuliakan harus ini, harus ini. Tapi yang lebih mengena, yang sudah berpengalaman atau sebagai dan yang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Itu biar apa ya, kita itu memuliakan leluhur itu bahasa Jawa itu nggak tolak-toleh. Bener lah. Oh wis ngene, kok gak ngene kan. Nah itu saya tanyakan bagaimana memuliakan leluhur yang dalam hati sesungguhnya yang sempurna atau yang dijalani leluhur kita dulu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Giono. Gunani, monggo. Rahayu. Yang sudah saya pelajari itu ajaran leluhur memuliakan wanita. Itu memang sudah saya rasakan dalam bentuk apapun, seperti contoh sehari-hari. Contohnya anak saya sendiri juga menghormati saya lah. Lah terus yang saya tanyakan, leluhur itu kan mereka yang sudah tidak ada. Yang saya kenal misalnya orang tua. Saya harus kalau menghormati itu pasti menghormati itu pada waktu masih ada. Memuliakan pada waktu beliau masih ada itu kan nyentengke, terus ngajak kemana gitu, terus membuat suasana supaya orang tua itu tidak memikirkan, pokoknya tahunya itu anaknya itu beritanya baik-baik saja. Nah, tapi bagaimana dengan memuliakan leluhur yang sudah tidak ada? Kalau menghormati leluhur yang sudah tidak ada itu contohnya kita itu sambang leluhur misalnya dengan membuat sesaji atau kita kirim doa itu cara menghormati. Tapi kalau memuliakan bagaimana kita masih kurang. Matur nuwun. Nah, sekalian ini Mas Anton, Mas Edi, monggo. Rahayu mengenai leluhur kita
mulai dari urutannya itu kan ada berapa ini? 18. Ya, sampai 18. Bagaimana mengetahui yang paling atas ini? Kita kan belum tahu siapa namanya. Apakah bisa ada cara untuk mengetahui? Itu aja Romo. Matur nuwun Mas Anton, Mas Adi. Rahayu Romo. Rahayu. Ini saya kondo juga takut nih. Kan memuliakan leluhur. Nah, kalau cara saya memuliakan leluhur itu gini. Biasanya saya pakai sandingan, kan disanding. Nah, dulu mamanya leluhur saya itu seneng jemblem, seneng kentang goreng, kopi itu saya kasih itu. Nah, terus sama wangian atau dupa. Gitu. Nah, kadang ada orang yang bertanya gini, loh, berarti sampean makani leluhur sampean gitu. Nah, terus yang kadang saya mau menjelaskan ini bingungnya gini. Ini saya kan cuma memuliakan, kan bukan menyembah. Nah, itu yang saya tanyakan itu sekarang. Gitu dulu. Masih Mas tadi. Jadi yang harus kita pahami dulu. Jadi kata leluhur itu dari kata luhur, luhur atau mulia, yang baik. Luhur itu ketika orang tua kita masih hidup, simbah kita masih hidup, itu luhur. Tapi kalau leluhur itu orang tua atau simbah kita yang sudah meninggal. Jadi dan leluhur ini banyak, tidak terhingga, karena untuk menjadikan kita, ini pernah sedikit pernah saya share ya, itu total keseluruhan leluhur kita ini ada 284 personal. Ini leluhur, itu banyak, tidak terhitung sebenarnya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, oh saya ini keturunan Gajah Mada, apakah dia salah? Enggak. Bisa jadi salah satu leluhur kita itu adalah Pati Gajah Mada. Tetapi kalau itu diucapkan tanpa bukti, ini kan menjadi sebuah disclaimer. Sehingga mohon maaf, walaupun kalau pribadi saya, walaupun ada beberapa sesepuh termasuk waktu itu guru saya di Semeru mengatakan, Tri, awakmu itu keturunan yang Purboyo. Saya telusuri bisa. Di dekatnya rumah orang tua saya memang ada petilasan atau pesariannya yang Purboyo. Di channel kita yang dulu sudah kita upload juga videonya. Tetapi permasalahannya, kalau untuk apa saya ngaku-ngaku keturunan yang Pangeran Purboyo kalau perbuatan saya tidak luhur seperti beliau? Sehingga seharusnya apa? Seharusnya kita ini harus mikul dhuwur mendem jero terhadap leluhur kita. Mikul dhuwur dengan perilaku kita yang baik, yang luhur. Karena kalau kita berperilaku yang tidak baik, tentunya akan menjadikan leluhur kita malu. Paling tidak menjadi cemoohan orang-orang yang masih hidup. Oh ini putune si wah menjadi maling. Oh ini putune si orang ngerti tata krama. Ini kan kita tidak bisa mikul dhuwur mendem jero. Jadi yang dimaksud dengan mikul dhuwur mendem jero bukan dalam artian kita ngeduk kuburan sedalam-dalamnya untuk ngubur leluhur kita, bukan itu yang dimaksud. Jawa tidak mengenal kuburan.
Yang dimaksud mendem jeruk bukan mendem dalam artian kuburan. Mendem jeruk bisa dalam artian kita menanam yang dalam, supaya nantinya ya tanaman-tanaman yang akan tumbuh berikutnya ini akan dituai secara panjang oleh keturunan kita. Dan ini adalah buah dari leluhur kita. Sehingga orang Jawa mengatakan apa? Ono tanduran cetek, ono tanduran jeruk. Tanduran cetek itu seperti sayur, padi dan sebagainya. Tanduran jeruk seperti apa? Pohon jati, kelapa. Jadi yang dimaksud mendem jeruk ini bukan mendem apa? Mohon maaf, layone wong tua dipendem teng kuburan sedalam-dalamnya, bukan itu. Ya, karena ajaran Jawa dasarnya serata wassalam semesta. Ajaran Jawa malah tidak mengenal kuburan, karena kuburan itu bahasa Arab. Terus ada lagi yang mengartikan mendem jeruk dalam artian aib orang tua harus kita kubur dalam-dalam. Oke lah, kalau masih itu masih bisa bisa dimengerti lah. Jadi sesuatu nilai-nilai negatif dari orang tua kita ini dipendem jeruk, ya, ditutup-tutupi. Tetapi ini juga kurang pas kalau menurut saya. Sehingga kita menjadi orang hipokrit atau munafik. Seharusnya bagaimana? Apa yang dijalani oleh orang tua kita ini adalah wewayang yang gesang, contoh hidup dan kehidupan kita yang harus kita telaah untuk perbaikan sikap, untuk perbaikan diri, untuk perbaikan sosial, untuk perbaikan peradaban. Nah, saat ini konsep ini tidak berjalan di masyarakat kita, sehingga kita malah mengalami penurunan peradaban. Kita penurunan peradaban. Kita penurunan harga diri kita. Dulu leluhur kita begitu kuat memegang teguh harga dirinya. Luwih becik kalah duit ini bangnya kalah rai. Luwih becik bati sana ya, rugi sata. Konsep-konsep ini sudah hilang. Sehingga dalam artian memuliakan leluhur, kita pun harus selalu berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jeruk. Yang dari Pak Giono tadi sama Bu Nani, ada yang kelupaan belum saya bahas, Pak Giono tadi, soal yang Pak Giono sampaikan tadi. Sudah? Ya, sudah. Tembul. Ya. Kadang-kadang saya lupa soalnya. Ya. Ampun. Terus yang dari Mas Anton sama Mas Adi. Mas Anton dari Mas ya, betul? Oh, urutannya anjing. Nah, urutan itu kan memang sampai 18. Bagaimana cara kita mengetahui? Kalau di budaya kita itu kan sebenarnya ada yang disebut dengan memanggil sukma, supaya kita tahu ya. Ini yang mau sebenarnya kalau konsep saya, kita tidak harus tahu secara detail sampai Trahtumurah. Trahtumurah itu grade ke-18. Nah, karena kalau kita ya kita kalau tahu kita baik ya. Kalau tidak tahu pun saya kira juga tidak masalah. Karena kita berdoa pun kita kita sebut leluhur, tidak harus kita tahu persatu. Minimal yang paling tidak yang kita tahu itu Bapak Ibu kita tahu ya. Simbah kita tahu, Mbah Buyut kita tahu, orang tua Simbah, Mbah Buyut, terus Mbah Cangga, nah, udeg-udeg gantung siwur.
Ya, ini berarti 7 turunan. Ya, ini udah bagus. Tapi kalau nggak ngerti juga, ya minimal kan ketiga keturunan. Orang bapak ibu, mbah buyut. Sehingga yang penting kita berperilaku baik. Nanti usahakan sekali waktu itu kita datang ke kuburannya. Karena perjalanan waktu sekarang kan masyarakat Jawa kan kenal kuburan. Nah, kalau dulu kan nggak kenal kuburan, langsung ke punden. Nah, bagaimana seharusnya harus kita jalankan kepada leluhur kita? Ya, apakah dengan suguhan cerita Mas tadi? Ya, dengan suguhan baik. Tapi paling tidak dengan leluhur kita, orang tua kita. Kalau pada orang yang masih hidup kita luhurkan, kita hormati, kita berbakti karena masih hidup pada luhur. Tapi kalau dengan leluhur, nah ini harus kita pikirkan. Kita harus melakukan berdoa nyampurnani sukmone leluhur. Apalagi dalam masa-masa pertengahan, setelah mulai kehancuran peradaban Jawa, bangsa ini digiring mindsetnya untuk menjadi penghuni kuburan. Terus mereka katanya cukup dengan doa. Sehingga menurut ajaran mereka, anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya yang meninggal dunia. Ya. Katanya nggak akan putus hafalannya. Nah, kalau di dalam budaya Jawa, ini kata doa kan bahasa Jawa, bahasa Arab doa itu malah sebenarnya. Ya. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa, ini bukan sekedar doa yang dilantunkan dengan ucapan. Tapi orang Jawa juga diajarkan bagaimana mensinergikan energi mikrokosmos jagat cilik dengan jagat gede. Dengan sesaji, ya, entah itu umpamanya buah-buahan atau bubur poncowarno, bubur sengkolo, kembang setaman, kembang telon. Ini adalah upaya mensinergikan energi. Apakah leluhur kita itu ketika disuguhi buah itu dimakan buahnya? Tidak. Kenapa? Karena leluhur kita sudah tidak punya fisik. Tetapi ingat, alam semesta ini semuanya memiliki energi. Umpamanya buah pisang itu memiliki energi. Dia mampu memancarkan energi. Ya. Ini adalah sastra Jendro, ini adalah sastra Cetha, ini adalah alam semesta. Bubur poncowarno ini memancarkan energi. Sehingga pembuatan bubur poncowarno ini yang paling bagus, ini adalah semuanya yang alami. Yang warna hitam ya memang dari beras hitam. Yang kuning ya dari beras kuning. Beras kuning itu apa? Beras jagung. Kalau beras hitam kan ada memang beras hitam. Beras putih ya, bubur putih ya dari beras putih. Terus merah ya dari beras merah. Yang hijau dari kacang hijau. Karena ini benar-benar memancarkan energi. Ya. Ini bisa dicek secara lab, bisa ini. Karena semua alam semesta memancarkan energi. Dan tubuh manusia adalah merupakan pusat energi gelombang elektromagnetik. Alam semesta adalah energi semesta. Nah, bagaimana kita harus mensinergikan energi dalam jagat cilik ini dengan energi semesta? Kenapa itu bubur poncowarno, terus ada kembang telon. Kembang telon pasti harus ada kembang
kenongo. Kenongo adalah sebuah yang mampu penghantar. Kenongo itu mampu penghantar, trans. Kita sampurna nih sukma leluhur. Karena apa? Karena leluhur kita ini kan sudah tidak memiliki raga. Kita tidak mampu berkomunikasi dengan leluhur kita itu dengan raga. Kalau dengan raga kita, yang mulut kita, ya saya bisa ngomong dengan Pak Yono, Bu Nani, Mas Anton, Mas Adi. Tapi karena leluhur kita itu sudah tidak memiliki raga, ya tentunya kita akan berkomunikasi dengan cara lain. Karena setiap manusia memiliki sukma sejati atau daya hidup. Tuhan itu Sang Maha Hidup. Antar daya hidup, antar energi ini bisa saling komunikasi. Energi bukanlah material. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan energinya leluhur. Tergantung, semuanya bisa. Tergantung kita semua itu cara berkomunikasinya. Kalau kita sering kita latih, ya kita bisa intensif komunikasi kita. Sehingga kalau Mas Hadi memberikan sesaji, terus ada yang mencemooh, katanya, memang leluhurmu mau makan buah? Tidak. Tapi energinya yang akan memancarkan. Nah, setiap kita ngomong gini, tekeknya muli, termasuk video kapan ini. Ya. Ini energi, tekek itu juga punya energi. Nah, sehingga dengan sesaji-sesaji ini adalah Sastro Trijendro, inilah tulisan alam yang terbentang. Tapi kalau umpamanya nanti pakai bubur Poncowarno agak kesulitan dengan bahan yang asli, karena kalau membuat bubur Poncowarno kan cuma sak lepek. Nah, sementara kalau harus masak ini kan dikit-dikit kan sulit. Ya paling kalau bisa dengan cara lain. Yang nomor 2 biasanya hitamnya itu ya kita masak pakai beras putih semua. Supaya hitam dicarikan armi kayu jati atau kelaras. Godong kelaras pisang itu dibakar dicampur jadi hitam. Merah ditambah dengan gula merah. Kuning dengan kunyit. Ya. Putih ya tetap putih. Hijau dengan pandan. Ini masih energinya bagus, tapi tidak sebagus yang nomor 1 tadi. Terus yang ketiga, ini yang paling bawah, ada energinya tapi agak lemah. Apa itu? Jadi pakai pewarna makanan, pakai sumbo. Ini ada energinya juga, karena warna itu juga memancarkan energi ke warna itu. Juga contoh, kita lihat warna merah gitu, pasti akan muncul warna merah itu memunculkan suatu semangat, keinginan. Saking semangatnya, merah bisa menjadikan marah. Warna itu juga memancarkan energi juga. Tetapi energi warna itu akan semakin kuat kalau memang dasarnya juga alam, bukan warna buatan. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita ketika masih hidup, kita harus belajar sampurnane urip lan mati. Nah, bagaimana dengan leluhur kita? Apa kiranya leluhur kita tuh sempat belajar ilmu itu? Kita kan nggak tahu. Ya kita bantu. Nyampurnane sukmane leluhur. Di video kita banyak yang kita mencontoh bagaimana kita ritual penyempurnaan sukma leluhur. Ya. Jangan sampai leluhur kita menjadi penghuni kuburan. Saat ini banyak sekali di antara kita itu tertipu. Leluhurnya Pak Giono tidak leluhur. Nah, ini kan ini bagi yang tidak tahu kan seolah-olah merasa senang. Wah, leluhurku didongakni.
Tapi kan yang aneh satu doanya dengan bahasa yang tadi tidak mengerti. Ya, karena tidak mengerti, akhirnya kan kita malah membuat leluhur kita terpuruk. Ya. Menunggu, ya, jadi penghuni kuburan tanpa tahu kapan batas waktunya. Apa kita tega leluhur kita seperti itu? Menjadi penghuni kuburan yang tidak tentu arahnya. Ya. Sehingga harus ada tuntunan, dituntun leluhur kita, dibantu, dituntun untuk sampurnane urip lan untuk kembali ke sang maha energi, supaya tidak nunggoni material yang sudah tidak bisa dipakai. Dan kalau saya lihat ya, hampir semua ajaran di dunia itu sebenarnya memuliakan leluhur. Jawa jelas, dari berbagai ajaran bisa kita bedah bagaimana ajaran Jawa itu memuliakan leluhur. Ngabekti, ngormati, ngajeni, ditunggu kepada orang tua kita, otomatis kepada leluhur kita. Kita harus bersyukur karena leluhurlah kita ada di dunia ini. Ajaran Cina jelas, bahkan kalau kita cermati ajaran Arab pun juga mengajarkan memuliakan leluhurnya. Karena ajaran Arab berasal dari bangsa Arab, ya tentunya mengajarkan di situ termuat memuliakan leluhurnya orang Arab. Kan bodohnya bangsa kita. Kok kita memuliakan leluhurnya orang Arab, kita bukan orang Arab. Tanpa orang Arab kita tetap lahir kok. Kita tetap ada di dunia ini kok. Tapi kita dicekoi Tuhan imajiner oleh sang sales. Karena kebodohan kita ikut-ikutan memuliakan leluhurnya orang Arab, padahal kita bukan orang Arab. Nah, tetapi tanpa leluhur kita nggak ada di dunia. Ini sesuatu yang pasti tidak bisa ditawar. Kita dilahirkan, kita tercipta sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa. Ini jelas, nggak bisa dibantah gitu loh. Dan kita tidak bisa memilih. Kita nggak mungkin waktu masih di Awangpung teriak-teriak, Tuhan lahirkanlah saya jadi orang Arab, nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan kita ajak untuk kita kembali ke ajaran leluhur, kita kembali ke ajaran Jawa dulu. Saya kan bukan orang Jawa, saya orang Indonesia. Ini jawaban yang bodoh kalau saya. Kenapa? Karena adanya bangsa Indonesia menjadi sebuah komitmen bersama di antara berbagai suku bangsa di Indonesia. Tentunya kalau tidak ada suku Jawa, Indonesia juga belum tentu ada. Kalau tidak ada suku Ambon, tentunya belum tentu Indonesia itu ada. Karena munculnya Indonesia dalam Sumpah Pemuda berasal dari berbagai suku. Kita tidak bisa, saya bukan orang Jawa, saya kan orang Indonesia. Emang Anda jatuh dari langit? Nah itu mari kita memuliakan leluhur kita. Tanpa leluhur kita nggak mungkin ada di dunia ini. Walaupun kita nggak kenal sama leluhurnya orang Cina, orang Arab, orang Eropa, nggak masalah. Tanpa mereka kita ada di dunia ini. Tapi tanpa leluhur kita, ya kita jelas nggak mungkin ada. Nih ada lagi yang disambungin Pak Kiono. Nih. Rahayu. Rahayu. Sebenarnya ini yang saya tanyakan sedikit saja. Bahwa leluhur kita diabaikan. Leluhur tetangga kita agung-agungkan. Nah itu memang apa ya, dalam arti juga dia juga diuntungkan. Masalahnya apa? Leluhurnya beliaunya itu kita agung-agungkan ke sini. Kita ikut promosi, doakan hampir 24 jam. Ya, sementara ini leluhur kita itu seolah nggak ada arti, malah diabaikan. Iya, makanya negara kita itu makin lama makin buruk.
makin terburuk, makin ke belakang. Masalahnya apa? Kita terlena dalam arti ya ini memuja dalam arti orang yang tidak kenal. Kan gitu aja. Yang kita puja orang yang tidak kenal. Terus yang kita jadikan tuntunan itu tuntunan yang diciptakan abad ke-7. Padahal budaya itu terus dinamis gitu loh. Nggak tahu. Kalau acuannya abad ke-7 kan kita mundur ke belakang. Tapi kalau leluhur itu kan pasti. Oh si A dari si B, si B dari si C sampai itu urutan alur lah. Nah, kebodohan kita ya itu bahwa propaganda dalam arti yang itu akhirnya kita itu terlena, leluhur kita diabaikan. Makanya negara kita khususnya Nusantara atau Indonesia makin buruk. Misalnya lupa bahasa, itu kacang lupa kulitnya. Makasih Pak Giono. Datang lagi Bu Nani, ada tambahan, Mas Hadi, Mas Anton. Nah, para pemirsa yang saya hormati, karena yang disampaikan Pak Giono tadi kan kondo, bukan takon ya. Saya ingin mengajak para pemirsa semua coba membayangkan. Kita punya anak. Kita bayangkan, kita renungkan, kita ini punya anak. Kita kerja keras untuk membesarkan, mendidik anak kita. Nah, setelah itu kita meninggal. Kita meninggalkan warisan yang cukup banyak untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Tetapi ternyata anak cucu kita itu tidak lagi memuliakan kita, tidak lagi menghormati kita. Anak cucu kita lebih menghormati, memuliakan leluhurnya tetangga sebelah. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Karena kita nanti juga akan menjadi leluhur untuk anak cucu kita. Saat ini kita semua kan menjadi anak dari leluhur kita dari ratusan tahun yang lalu. Dan kita pun nanti juga akan jadi leluhur untuk anak cucu kita. Karena itu para pemirsa saya ajak untuk merenung. Kita punya anak. Kita kerja keras untuk anak kita, anak cucu kita. Kita tinggalkan warisan yang luar biasa pada anak cucu kita. Anak cucu kita tinggal menikmati. Ingat, kita lahir dunia kan tinggal menikmati. Contoh, kita semua di kota Malang ini, kita lahir kan tinggal menikmati. Kita kan nggak pernah babat alas. Kita nggak pernah membuat jalan. Kita tinggal menempati. Mas Hadi, Bu Nani, terus Pak Giono ini kan memang lahir di Malang. Kalau Mas Anton dari Pasuruan, saya dari Solo. Ya. Kalau saya dengan Mas Anton jelas kok ke kota Malang itu tinggal menikmati. Sementara Pak Giono, Mas Hadi dan Bu Nani kan memang lahir di Malang. Tapi Pak Giono pun juga tidak mungkin babat alas. Pak Giono lahir kota Malang sudah ada, tinggal menikmati. Siapa yang membangun? Leluhur. Ya. Leluhur kita itu sudah meninggalkan warisan yang luar biasa. Ya. Tinggal metik buahnya. Nah, kita tinggal metik buahnya. Ya. Tetapi ya, anak cucu kita itu tidak lagi menghormati kita, tidak lagi memuliakan kita, tetapi lebih memuliakan leluhurnya tetangga sebelah. Kira-kira kita sakit hati enggak? Kita renungkan. Ya, silahkan jawabannya di hati nuraninya atau mau di kolom komentar. Ya. Kalau hati kita sakit, janganlah kita menyakiti hatinya leluhur kita. Saya kira kita cukup sampai di sini ya. Nanti mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan pada kita semua, pada bangsa ini, untuk kembali memuliakan leluhur kita sendiri, bukan memuliakan leluhur bangsa lain. Janganlah kita begitu bodohnya memperbudak diri kita pada bangsa lain hanya karena iming-iming fata morgana yang tidak akan pernah ada, karena itu memang janji fata morgana. Nah, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan,
tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.